Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi ada yang viral, bro. Apaan tuh? Ramai banget. Ini apa ya? Karena kejadiannya nggak jauh-jauh dari daerah kita, yaitu di Bekasi. Waduh. Oh, kita di Bekasi ya? Kita di Bekasi. Pada tahu dong netizen. Saya tahu kan. Nah, terjadi pembegalan. Ini yang jadi korban bukan sembarang orang, karena anggota polisi yang jadi begal, korban begal. Dan yang menarik apa? Bukan masalah begal atau gimana ya, karena ini sedang rame ya perbegalan. Jadi polisi ini ketika dia menyelamatkan diri dari pelaku pembegalan itu, dan dia juga dari keterangan saksi banyak yang bilang bahwa polisi ini minta tolong ya. Oh gitu, ada minta tolong katanya? Iya, dia tolong gitu. Nggak ada yang nolongin. Waduh. Kira-kira kenapa itu? Kira-kira apa ya? Karena apa ya? Jadi masyarakat nampaknya ini mungkin ya ada rasa-rasa yang mungkin karena tidak empati, jadinya mau menolong pun jadi rasa ada ketakutan. Jadi kenapa kira-kira ada rasa takut gitu, mau nolongin padahal pengen nolongin tapi ada takut duluan? Iya, nolong orang yang kena begal ya. Yang kena begal. Jadi sebenarnya kalau orang begal itu bisa bawa senjata tajam ya. Bawa senjata tajam. Saya sendiri sebenarnya takut. Tapi ini kan yang jadi masalah. Memang begal ini kan menjadi trending topik ya di kasus kriminal sekarang ya. Ya tadi seperti itu kan efek sebelumnya kan ada juga pemberitaan ada seorang istri dibegal, suaminya bawa mobil mau ngejar begalnya kan, kemudian ternyata ketabrak, nggak sengaja begalnya tuh nabrak trotoar atau apa gitu, jatuh, mati. Nah ternyata malah suaminya yang jadi tersangka. Ya, benar. Itu memicu kemarahan publik sebenarnya, dan itu kan sampai viral ke seluruh, ibaratnya seluruh netizen Indonesia itu geram lah. Saya baca di platform mulai dari medsos Facebook, TikTok, ya kan, Instagram, itu rata-rata netizen itu ya marah gitu loh. Ini merasa hukum kita itu sangat absurd banget gitu, nggak adil banget. Nggak adil. Orang dia pembegal, ya dia itu kan begal, kemudian dikejar, nabrak trotoar, mati kan? Iya. Harusnya kan selesai kan? Selesai. Ya, karena kan penjahat nih. Ini malah polisi malah menahan, bahkan menjadi tersangka. Nah, mungkin berangkat dari situ ya. Jadi rasa respect kepada polisi itu jadi sangat menurun ya. Jadi yang harusnya ya di sisi lain polisi itu memang polisi yang saat ini ya itu di mata masyarakat itu seolah-olah citranya menurun terus gitu. Mulai dari 10 dekade terakhir lah ya, mulai 10 dekade terakhir itu ya suka citranya negatif lah di kalangan masyarakat. Kayak tadi begal, kemudian lapor polisi kan sebelumnya pernah ada tagar percuma lapor polisi ya, benar. Ya. Kalau lapor polisi kehilangan kambing ya, lapor polisi hilang sapi. Ya, kehilangan motor lapor polisi bisa hilang mobil. Nah, itu kan nggak ada solusi, dan stigma itu nampaknya sudah tertanam ya. Jadi polisi juga jadinya PR-nya jadi besar gitu untuk bisa merubah stigma itu tuh kayaknya sulit gitu, karena lagi dan lagi polisi selalu ada ulahnya gitu loh. Walaupun mungkin oknum ya, cuman kan tetap aja oknum kata netizen ya. Oknum kalau dikumpulin itu jadi satu kabupaten. Nah itu dia gitu, kayak nggak habis-habis gitu berita tentang keanehan-anehan dari perilaku polisi ini gitu. Bahkan komentar-komentar netizen aja di atas kejadian yang pembegalan ini, korban ini, polisi ini komentarnya ya, coba saya bacain ya. Ini benar-benar absurd banget gitu. Ini dari masyarakat ini aneh-aneh banget ya. Misalnya gini, jangan dikejar Pak, nanti jadi tersangka. Nah itu kan efek daripada tadi. Yang tadi. Bahkan sebelumnya tuh ada yang nangkep maling di warungnya, ternyata
yang nangkep maling jadi tersangka lagi. Aduh. Dilaporin sama malingnya pelaku penganiayaan. Malah dihukum lebih berat daripada malingnya. Aneh banget ya. Ada lagi nih. Ini nggak kalah absurd nih. Selamat dan sukses buat begalnya ya. Wah. Begal dapat support. Sebenarnya support gitu. Baru kali ini masyarakat support begal. Bahkan ini. Tapi memang sebelumnya kan polisi juga support begal juga. Jadi imbang. Iya. Ada juga Kang. Ini baru kali ini gue puas liatnya. Gue acungi jempol buat begalnya. Nah, tapi sebenarnya gini, kira-kira atmosfer seperti ini baik atau enggak gitu. Nah, ini poinnya yang harus kita Jadi sampaikan. ini menunjukkan negara kita itu ya minim kepercayaan terhadap penegak keadilan atau apa namanya itu polisi itu aparat lah ya, Ya, aparat penegak hukum itu minim ya. Ini harus mencari solusi nih. Jadi polisi ini menjadi kritik juga ya dari masyarakat kepada polisi. Jangan kita ngomongin polisi nanti kita jadi bermasalah juga. Enggak juga, ini maksudnya kritik terhadap aparatur penegak hukum di negara kita. Ya ini harus menjadi lebih baik lagi gitu. Caranya Jangan gimana? seperti itu. Caranya ini. Ya, memang caranya memang kompleks ya. Karena kan kita kalau pandangan kami itu ya permasalahan yang ada ini kan sistemik gitu. Jadi polisi baik itu banyak nggak? Banyak polisi baik. Ya polisi yang mungkin dia jujur ya kan, dia tuh nggak nyogok, kemudian dia nggak mendolimi rakyat, banyak. Cuman tertutup dengan oknum-oknum tadi yang ternyata lebih viral daripada polisi yang jujur. Ya kenapa bisa tertutup? Ya karena ya secara sistemik ya kita juga merasa itulah kalau ke mereka itu agak susah gitu. Makanya gimana cara memperbaiki institusi yang sudah citra buruk di masyarakat itu agak susah sekarang. Iya, Kalau seandainya kemudian kita mungkin beralih ya melirik kepada sistem yang dibentuk oleh Rasulullah SAW ya bahwa polisi itu ya kalau di dalam sistem yang dibentuk oleh Nabi kan polisi tugasnya itu mengamankan dalam negeri ya. Kalau pengamanan luar negeri kan serahkan kepada tentara. Jadi menjamin keamanan masyarakat gitu. Jadi kalau ada begal ya yang ditangkap ya begalnya gitu, bukan yang ditangkap yang nangkepin begal masyarakatnya. Kalau kayak kemarin ada orang tawuran, anak muda tawuran, kemudian ditangkap sama masyarakat dipukulin ya kan, karena masyarakat sudah geram juga. Ini malah jadi tersangka masyarakatnya, bahkan diancam sampai 12 tahun penjara. Wah kan repot nih. Nah ini polisi harus berubah nih. Yang namanya begal dalam Islam itu juga yang orang itu yang ketika dibegal itu berhak untuk mempertahankan hartanya. Bahkan Nabi mengatakan waman qutila duna malihi yang fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga hartanya dia ya, itu dia terbunuh mati syahid kalau dia melawan begal. Kalau begalnya yang mati, begalnya masuk neraka gitu. Ini malah yang dibela begalnya. Alasannya macam-macam. Itu kan jadi polisi itu harus berubah paradigmanya juga. Ya, pandangan tentang kriminalitasnya harus berubah. Ya, jangan menggunakan pandangan saat ini. Ya, bergerak kepada pandangan Islam, sehingga akan terasa adil. Ya. Jadi itu ya Pak Polisi yang kami sayangi, yang kami hormati. Poinnya adalah bagaimana Pak Polisi dan rekan-rekan yang lainnya itu bisa mengubah paradigma berpikirnya agar tidak arogan, agar tidak tadi seperti dijelaskan Kang Deddy ya, agar lebih menjalankan tugasnya dengan baik itu untuk mengamankan masyarakat. Dan netizen setuju ya kira-kira? Betul sih. Ini netizen kadang netizen mungkin sebetulnya bercanda kali ya sebetulnya. Enggak yang serius-serius banget gitu. Ini hanya humor mungkin yang ledek karena perilaku dari Pak Polisi sebelumnya juga gitu. Nah ini momen agar kepolisian tuh terus berusaha lah ya yang terbaik untuk masyarakat, karena pasti masyarakat juga kalau polisi itu adil, jujur dan tidak neko-neko pasti sangat disupport ya, sangat didukung karena pasti banyak manfaatnya juga nih polisi ini bagi masyarakat
Gitu Pak Polisi dan teman-teman lainnya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.